أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه النبي اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa hingga saat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan sebaik-baiknya jalan, yaitu dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari zaman yang begitu zalim, zaman yang begitu yang banyak penistaan, zaman yang begitu kelam menjadi zaman yang terang benderang, zaman yang banyak dengan zikrullah, banyak dengan majlis-majlis ilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pada hari 20 Ramadan, dan malam ini adalah malam pertama dari malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita melalui istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat-sahabatnya untuk mengejar malam Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, apa sebetulnya yang paling istimewa dari malam Lailatul Qadar ini? Kata para ulama, Lailatul Qadar diambil dari dua suku kata, yaitu Lailah dan juga Al-Qadar. Lailah berarti malam, sedangkan Qadar berarti kemuliaan. Sehingga orang yang memiliki kemuliaan pada dirinya maka akan dikatakan rajulun lahu qadar. Nah, seseorang yang memiliki kemuliaan. Teman-teman sekalian, apa yang menjadikan malam ini lebih istimewa dibanding dengan malam-malam lainnya? Saking istimewanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang menjadikan malam ini istimewa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sudah jelas yang menjadikan malam ini istimewa adalah malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Sehingga dari sini para ulama memberi kita nasihat yang sangat berharga tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sehingga salah satu di antara malam ganjil itu kita berharap ada malam Lailatul Qadar insyaallah taala. Teman-teman sekalian, kata para ulama, di antara amalan yang paling baik pada malam Lailatul Qadar adalah membaca Al-Quranul Karim di dalam salat. Sebagaimana malam itu disebut dengan malam kemuliaan, dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, maka siapapun yang ingin dimuliakan pada malam itu dimuliakan dengan ampunan dosa, dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan jaminan syurga, dimuliakan dengan derajatnya yang diangkat tinggi melebihi orang-orang biasa. Maka habiskanlah malam tersebut dengan membaca Al-Quran, terutama di dalam salat.
Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mendirikan solat, lalu dia membaca Al-Quran di dalam solatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah di tengah malam, atau kurang sedikit atau lebih sedikit, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan di dalam solat tersebut. Maka kata Nabi SAW, siapa yang pada malam Lailatul Qadar mendirikan solat malam kemudian membaca Al-Quran di dalamnya, apa janji Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Teman-teman sekalian, kalau kita mencoba menghitung dengan kalimat khairun min alfi syahr, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kita hitung sekarang pahala membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW di sebuah riwayat tentang keutamaan membaca Al-Quran, bahwa setiap huruf Al-Quran itu bagi pembacanya ada 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan, dan alif lam mim itu 3 huruf. Nah, berarti 30 kebaikan. Itu adalah pahala membaca Al-Quran di hari atau di malam-malam yang normal. Kalau kita kalikan dengan 1000 bulan, maka kebayang enggak? Satu huruf kita baca di malam Lailatul Qadar dari ayat-ayat Al-Quran itu pahalanya seperti membaca satu huruf selama 1000 bulan lebih membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi teman-teman yang berbahagia, rugi banget kalau malam yang mulia itu kita habiskan banyak waktu buat istirahat atau tidur. Lebih baik malam-malam ganjil di akhir Ramadan kita sedikitkan tidur, sedikitkan istirahat. Nabi dan para sahabatnya sedikit sekali tidur di malam-malam terakhir Ramadan. Bahkan kadang mereka tidak tidur semalaman, mereka hanya qailulah, tidur sebentar di siang hari antara menjelang zuhur sampai waktunya zuhur, atau setelah zuhur sampai menjelang asar, sekitar 1 atau 1,5 jam lah. Sisanya di malam hari mereka begadang, habiskan waktu untuk membaca Al-Quran, berzikir, solat, dan seterusnya. Sehingga insya Allah kita dapat pahala yang tadi menurut matematika 1000 bulan, maka satu hurufnya sama seperti membaca huruf Al-Quran, bahkan lebih, yang insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Teman-teman yang berbahagia, kemudian amalan kedua kata Nabi SAW yang baik dilakukan ketika i'tikaf atau mengejar malam Lailatul Qadar adalah beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Kata beliau. Maka Nabi menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Itulah salah satu doa yang baik dibaca pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kita juga sangat boleh membaca istighfar yang lain seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan berbagai macam-macam doa atau istighfar yang lain yang sudah kita dawamkan sebelumnya. Sehingga berdoa dan meminta ampun adalah amalan yang sangat Nabi sukai pada malam Lailatul Qadar. Sehingga di malam apapun di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, mari teman-teman sama-sama kita dirikan solat. Kita isi malam-malam tersebut dengan solat sunnah,
dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Kemudian banyak berdoa setelah solat, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, bertawassul, sehingga amalan kita insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi yuk kejar malam Lailatul Qadar, karena itu tidak akan tergantikan walaupun kita beribadah 1000 bulan di waktu-waktu yang normal. Taqabbalallahu minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.